Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Zahwa Safira dengan NIM 20002 dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian dan Prodi Peternakan, kelas PTNB. Dan di sini saya mendapatkan tugas dari dosen Ibu Tati Fidianasari SPTMP dengan mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Di sini, saya akan menjelaskan video dari channel YouTube Chickenku Channel Ternak Rumahan yang bertemakan bagaimana sih cara pemeliharaan dan cara merawat DOC yang ditujukan untuk pemula. Nah, sebelum terjun ke dunia ternak unggas, yaitu ayam, perlu diperhatikan skill yang paling dibutuhkan ialah bagaimana sih cara perawatan dan cara pemeliharaan DOC atau anak ayam ini. Dari video ini kita bisa belajar bagaimana caranya agar DOC tersebut bisa menjadi ayam yang dewasa. Untuk beternak tersebut, perlu diperhatikan kita harus memulainya dari skala yang kecil dahulu, hingga memiliki cukup pengalaman, cukup pengetahuan, dan cukup akan biaya, hingga bisa melanjutkan ke ternak yang lebih besar, seperti ayam dewasa. Nah, DOC ini bisa dibeli dan dimulai dari pasar ternak, atau juga bisa dengan pedagang yang di pinggiran jalan. Ada banyak jenis ayam atau jenis unggas. Nah, untuk yang ini itu ialah contoh atau wujud dari anak ayam yang sudah memiliki bulu yang lengkap. Bisa dilihat perbedaannya dengan anak ayam yang ini. Anak ayam yang ini bulunya masih halus dan belum berbulu lengkap. Nah, ini yang dinamakan DOC, ialah Day Old Chicken, yang baru menetas dan usianya itu sekitar 1-3 hari. Nah, bisa dibeli dari DOC yang sedikit dulu, dan untuk permulaan sebaiknya beli sedikit dulu. Nah, untuk yang pertama sekali disiapkan untuk DOC ialah kandang. Nah, kandang ini harus sudah ada ya sebelum membeli DOC. Kemudian siapkan kertas atau dilapisi kertas ataupun koran, dan bisa juga dilapisi dengan sekam kayu, kemudian dilapisi kembali dengan koran ataupun kertas. Tidak lupa juga menyiapkan bola lampu yang wattnya itu disesuaikan di daerah tertentu, daerah tersebut. Misalnya daerah panas, wattnya itu cukup dengan 10-25 watt saja. Tapi jika daerah dingin, bisa dengan menggunakan 40-60 ataupun 100 watt. Karena fungsi bohlam ini ialah sebagai penghangatnya, dan jaraknya itu diukur sekitar 20-30 cm dari permukaan pijakan pada DOC. Kemudian sediakan minum sebelum DOC masuk, dan jika jarak pembelian DOC tersebut terlalu jauh, maka masukkanlah 1 sendok gula pasir atau gula merah ke dalam minuman DOC tadi. Nah, itu untuk cukup 1-50 DOC saja. Atau juga bisa pakai Vitachix jika tidak pakai air gula. Nah, kemudian letakkan dan biarkan dia minum selama 30 menit. Kemudian masukkan dulu DOC-nya secara bertahap dan hitung sebagai pengecekan saja. Biarkan dia minum selama 30 menit tanpa makanan. Nah, untuk selanjutnya itu sediakan pakan jadi atau pakan untuk DOC ialah pakan starter seperti BR1 atau 511. Kemudian diletakkan dan dibiarkan pakan starter ini hingga usia 1-1,5 bulan. Nah, bisa dilihat ini karena dia masih kecil, karena dia masih DOC, dia suka minum buru-buru dan berdesak-desakan, akhirnya airnya itu tumpah dan basah ke alasnya. Tapi biarkan dulu sebentar saja, kemudian tetap diperhatikan, dan kemudian pindahkan minumnya ataupun diangkat untuk bisa mengganti alas kertasnya dengan alas kertas yang kering. Bisa diganti ataupun dialasi kembali agar DOC tersebut tetap hangat dan tidak kedinginan. Kemudian pada usia 2 minggu, makanan ini harus selalu dicek, kemudian jika habis diisi kembali.
Begitu juga dengan minumnya. Nah, kalau untuk minum, setelah 24 jam, airnya itu habis tidak habis harus diganti. Atau lebih bagusnya lagi, setelah 12 jam, airnya harus diganti. Tetap memakai Vitachix. Nah, ketika diperhatikan, pada saat DOC tidak berisik ataupun tidak ciap-ciap, itu tandanya DOC itu sehat dan dia kandangnya itu berarti nyaman. Namun ada beberapa DOC yang tetap berisik, ciap-ciap, itu hal yang wajar sebenarnya. Karena dia itu secara naluri mencari induknya. Tapi jika dibiarkan selama 24 jam lagi, itu mungkin sudah kembali normal. Nah, yang ini tuh penting diperhatikan ialah lampu penghangat. Bisa dilihat DOC-nya ini berdesak-desakan, berkumpul di tengah-tengah itu karena wattnya itu kurang, jadi dia kurang hangat. Dan jika dibiarkan, ini DOC akan sakit, akan cedera. Karena fungsi lampu penghangat ini sebagai pengganti induknya DOC ketika dia mengeram. Jadi solusinya ialah menambah watt lampu tersebut agar DOC kembali hangat. Nah, bisa dilihat dari perubahan lampu lebih panas, perilaku anak ayam pun berubah. Yang tadinya panik, yang tadinya dia berdesakan, ini secara perlahan dia menjadi tenang dari berdiri hingga tidur merunduk, kemudian dia akhirnya tengkurap seperti anak kecil yang sedang tidur. Nah, ini tandanya suhu kandangnya itu sudah ideal jika DOC sudah nyaman. Tapi jika terlalu panas, DOC akan menjauh dari lampunya, dia akan mencari ke pinggir ataupun menjauhi teman-temannya agar mencari suhu yang sesuai dan tidak terlalu panas. Dan perlu diperhatikan harus membuka penutup kandangnya agar sirkulasi udara masuk dan membuang udara-udara panasnya. Jadi DOC itu tetap tidak stres dan tidak dehidrasi dan dia tetap nyaman. Nah, setelah cukup tidur, DOC tersebut akan kembali makan, minum, kemudian kembali tidur lagi, kemudian makan dan minum lagi, dan seterusnya. Pada saat suhu ideal pusat itu ialah 36 derajat sampai 40 derajat. Tapi DOC ini mampu meneransi suhu sekitar hanya 28 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Nah, ketika pagi hari, ialah cuaca cerah jam 8 pagi hingga jam 3 sore, DOC ini harus dikeluarkan supaya dia mendapatkan sinar atau cahaya matahari yang baik untuk kesehatan DOC tersebut. Nah, makanya ini perlu disediakan juga kandang umbaran yang pastinya nyaman, aman juga dari predator. Sama seperti induk DOC, sama seperti induk DOC yang menjaga anak-anaknya dari predator, tapi membiarkan dia juga kena sinar matahari agar dia bisa bergerak bebas dan tetap disediakan makanan dan minumnya. Jadi dia kalau lapar bisa kembali makan dan minum. Dan pada saat cuaca panas, lampu juga bisa dimatikan ya. Tapi jika cuacanya dingin, lampu harus tetap dihidupkan untuk menjaga keseimbangan kehangatan DOC tersebut. Karena fungsi mengeram juga. Nah, dia bersama induknya, dia juga mencari kehangatan. Nah, pada saat malam hari, DOC itu secara nalurinya akan masuk ke kandangnya sendiri, menghindari tempat-tempat yang dingin, tempat-tempat yang gelap, dan mencari tempat yang hangat, tempat yang terang, karena DOC juga mengikuti rombongan-rombongannya. Ini pada saat siang hari. Nah, di video ini juga bisa diberikan penutup. Jadi pada siang hari dia bisa keluar dan bergerak bebas terkena sinar matahari. Nah, untuk minum, mengganti air minum ini harus rutin dan juga harus tetap diberi tambahan Vitachix untuk sebagai tambahan vitaminnya dan diberi selama usia 1 sampai 2 bulan. Dan alas kertas juga harus diperhatikan. Harus diganti ketika kotor ataupun dilapisi ketika kotor agar DOC juga terhindar dari penyakit.
jadi kertas harus diganti. Tapi ketika DOC umur 10 hari atau lewat, kertasnya itu bisa digeser ataupun dihilangkan, sudah boleh. Nah, dengan para pemula yang memakai perawatan DOC seperti ini, mungkin DOC-nya akan tetap sehat-sehat dan lancar-lancar hingga dewasa. Dan juga jika menggunakan vaksin, gunakanlah pola vaksin 4-1, yaitu 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, dan 1 tahun. Nah, untuk para pemula yang mencoba metode ini, semoga lancar dan sukses dalam beternak unggasnya. Sampai bisa melanjutkan ternak unggas yang lebih besar. Nah, sekian penjelasan saya dari video YouTube channel Chickenku channel ternak rumahan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.